Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya WOD Anggun Ramadhani dengan NIM 23650072, kelas B, jurusan Teknik Informatika, Universitas Dayanu Ihsanuddin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis mengenai pemanfaatan SIG dalam bidang pengawasan bencana alam. Sumber artikel id.script.com/presentation/54199144/manfaat SIG. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih Sistem Informasi Geografis atau SIG itu. Sistem Informasi Geografis atau SIG berasal dari gabungan tiga kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Bencana alam dari Wikipedia Bahasa Indonesia, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan kebakaran. Nah, kemudian di sini ada poin penting dalam tugas kita, yaitu manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam. Nah, Sistem Informasi Geografis atau SIG mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, termaksud manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam. Berikut di bawah ini merupakan manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam seperti beberapa poin, yaitu yang pertama, memantau luas wilayah bencana alam. Yang kedua, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. Yang keempat, penentuan tingkat bahaya erosi. Yang kelima, prediksi ketinggian banjir. Keenam, prediksi tingkat kekeringan. Kemudian ada yaitu dengan aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis, kita bisa tahu cakupan area yang terkena bencana. Kemudian kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi terhadap daerah rawan bencana itu, sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif untuk minimalisir kerugian. Kemudian dengan menggunakan sistem informasi geografis ini, kita bisa mengetahui potensi yang akan kita kembangkan dari daerah yang rawan bencana itu untuk masa mendatang. Kemudian terakhir, dengan penambahan data curah hujan, fotografi, kita bisa memperkirakan bagaimana dampak banjir yang akan terjadi. Atau kita bisa tahu nih tentang perkiraan dari dampak longsor dari suatu lokasi. Nah, kemudian juga peran penting SIG dalam mitigasi bencana. Ada namanya subsistem dalam Sistem Informasi Geografis atau SIG, yaitu meliputi beberapa poin, ada 4 poin, yaitu yang pertama ada pengumpulan dan pemasukan data. Yang kedua ada manajemen data atau pembentukan data dasar. Yang ketiga analisis dan penerapan dan keluaran. Nah, yang pertama ada pemasukan data. Nah, pemasukan data ke dalam Sistem Informasi Geografis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada scanning atau pelarikan atau penyimpanan atau penyaman, kemudian ada digitasi dan tabulasi. Nah, pemasukan data ini terbagi 3, yaitu scanning, pelarikan, atau penyaman, digitasi, dan tabulasi. Nah, yang pertama ada scanning. Nah, scanning ini atau pelarikan atau penyaman yaitu proses pengubahan data grafis kontinu menjadi data grafis discrete yang terdiri atas sel penyusun gambar atau piksel. Proses scanning dapat dilakukan dari wahana dengan jarak tertentu dari objek, misalnya satelit atau pesawat udara. Atau dapat juga dilakukan melalui scanner dari suatu gambar analog, misalnya peta.
format datanya berbentuk raster. Kemudian digitasi. Apa sih digitasi? Digitasi yaitu proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital dalam format vektor menggunakan digitizer. Jadi digitasi itu dia pengubahan data grafis analog dia menjadi data grafis digital. Kemudian tabulasi. Nah, tabulasi ini yaitu sebagai informasi dari peta atau kawasan yang dimasukkan. Di dalam kegiatan yang melibatkan sistem informasi geografis, biasanya tahap pemasukan data merupakan tahap yang banyak memakan waktu, yaitu hampir 70% dari alokasi waktu kegiatan sistem informasi geografis. Nah, kemudian ada manajemen data. Nah, manajemen data meliputi semua operasi penyimpanan, pengaktifan, penyimpanan kembali, dan pencetakan semua data yang diperoleh dari masukan data. Kemudian ada manipulasi dan analisis data. Nah, salah satu kemampuan utama sistem informasi geografis adalah dalam manipulasi dan analisis data atau spasial untuk memperoleh informasi baru. Kemudian terakhir itu keluaran. Nah, keluaran utama dari suatu kegiatan sistem informasi geografis ini adalah informasi spasial baru. Kemudian informasi ini perlu untuk disajikan dalam bentuk tercetak atau hard copy supaya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Mungkin sekian dari saya dari penjelasan mengenai pemanfaatan pengawasan bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.